Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto League Champion. Setelah susah payah mengumpulkan badge, Pokemon burung gagak yang nakal mencuri benda tersebut. Satoshi sedang sibuk memoles badge yang telah dikumpulkannya. Tak terasa tinggal sedikit lagi Satoshi bisa mendaftar Johto League. Saat itu ada beberapa pasang mata yang memperhatikan dari balik semak-semak. Beberapa menit kemudian Takeshi mengatakan makanan sudah siap dan Kasumi mengingatkan Satoshi untuk makan sebentar. Tapi Satoshi merasa tanggung, tinggal sedikit lagi pekerjaannya akan selesai. Pikachu melihat sesuatu yang nampak seperti kemonceng di balik semak-semak, dan hal ini menarik perhatian semuanya yang mengira ada apakah di balik semak-semak itu. Togepi berlari ke sana, dan dari dalamnya muncul Murkrow, Pokemon burung gagak. Satoshi mengecek Pokédex-nya untuk informasi lebih lengkap tentang Pokemon itu. Murkrow pun mulai menari di hadapan mereka semua. Tapi itu hanyalah pengalih perhatian supaya mereka bisa mencuri badge Satoshi dan membawanya terbang ke pepohonan. Satoshi menyuruh mereka untuk membalikan badge kalau tidak ingin terluka. Tapi karena Murkrow tidak mau, Satoshi memanggil Shiny Knockowl untuk menjatuhkan Murkrow dari pohon. Ketika Satoshi mendekati mereka, Murkrow melancarkan Sand Attack, memberi kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Satoshi pantang menyerah dan memerintahkan Shiny Knockowl untuk mengejar Pokemon yang kabur tadi. Ketika terbang di udara, Murkrow menyerang Shiny Knockowl secara bersamaan untuk melumpuhkannya. Setelahnya mereka pergi meninggalkan Satoshi dan kawan-kawan. Satoshi bersumpah akan menghukum Pokemon yang nakal itu kalau mereka bertemu lagi. Murkrow yang telah mendapatkan apa yang mereka mau terlihat sangat gembira. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan pencarian mereka. Dengan bantuan Golbat, mereka jadi tahu kemana perginya Murkrow. Singkat cerita, mereka menemukan Murkrow yang sedang bermain-main dengan badge. Mungkin mereka menyukai badge karena benda itu berkilauan. Satoshi mencoba melakukan pendekatan, meminta badge-nya secara baik-baik. Tapi yang ada, Murkrow malah menyeruduknya. Satoshi pun kehilangan kesabaran dan akan mengalahkan mereka. Takeshi menyuruh Golbat untuk mengejar Murkrow yang hendak kabur. Namun serangan kombinasi Murkrow lagi-lagi menjatuhkan Golbat. Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk melumpuhkan Murkrow secara sekaligus. Saat Pikachu berlari ke arah Murkrow, tiba-tiba sebuah tangan dari balik semak-semak merenggutnya. Ternyata itu adalah ulah Tim Rocket yang memasukkannya ke dalam kandang anti-listrik. Saat Tim Rocket mulai melayang dengan balon udara, Murkrow hinggap di sisinya. Pokemon itu memberontak untuk melepaskan anting, koin, serta pendeng Tim Rocket. Salah satu Murkrow meletuskan balon udara. Akibatnya Tim Rocket jatuh ke tanah, dan Pikachu yang terkurung mendarat di dekat Satoshi. Tim Rocket muncul dari balik balon udara yang bocor. Kojiro merogoh sakunya dan melihat Murkrow dengan beberapa koleksi tutup botolnya yang sangat berharga. Kojiro sangat marah ya guys ya, dan menuntut agar tutup botolnya dikembalikan. Kojiro bergegas maju, hanya untuk tersandung akar pohon dan ditertawakan oleh Murkrow. Satoshi melepaskan Pikachu dari kandangnya, dan langsung disuruh untuk mengejar Murkrow. Kojiro yang ingin merebut tutup botolnya lagi juga ikut mengejarnya. Murkrow mendarat di tepi, mengira mereka aman dari penangkapan. Bagaimanapun juga, Kojiro bergegas ke tempat kejadian sambil membawa bazooka. Kojiro menembakkan jaringnya ke arah Murkrow. Ketika Tim Rocket menarik tali yang terhubung ke jaring, mereka malah menarik batu besar. Mereka pun terpental sangat jauh sekali ya guys ya. Murkrow merasa sangat senang karena telah menyingkirkan Tim Rocket. Dan lagi mereka ternyata sudah mengumpulkan banyak barang curian di sarangnya. Satoshi bertekad untuk merebut kembali badge-nya, mengingat perjuangannya untuk mendapatkan benda tersebut. Satoshi meminta bantuan Bulbasaur untuk bisa naik ke atas tepi. Satoshi melihat badge serta barang curian lainnya diletakkan di sarang Murkrow. Satoshi merangkak secara diam-diam untuk mengambil kembali badge. Namun saat itu juga ia ketahuan, dan Murkrow langsung menyerangnya secara bertubi-tubi sampai jatuh dari tepi. Satoshi dan kawan-kawan berganti strategi. Mereka mengalihkan perhatian Murkrow dengan benda-benda yang berkilauan. Sementara Takeshi dan Kineko sudah siap untuk merebut kembali badge yang dicuri. Rencana itu berjalan lancar sampai Togepi secara tak sengaja membongkar rahasia mereka. Murkrow segera memperingatkan teman-temannya. Menyadari Kineko telah merebut beberapa bendanya,
Murkrow langsung menyerangnya secara membabi buta. Satoshi dan kawan-kawan berdiskusi lagi tentang cara mengelabui Murkrow. Tapi Satoshi yang sudah tidak sabaran mengirimkan Shiny Owl untuk mengambil badge-nya. Shiny Owl mendarat di tebing. Saat Murkrow masih kebingungan, Shiny Owl langsung merebut badge. Hembusan angin yang kuat mengempaskan para Pokemon. Ternyata tim Rocket telah kembali dengan robot desain terbaru yang bentuknya mirip seperti Murkrow. Mereka menggunakan mesin vakum untuk menyedot semua benda mengkilap yang dikumpulkan Murkrow. Saat Murkrow akan ditangkap, Shiny Owl memblok serangan untuk menyelamatkan mereka bertiga. Tim Rocket mengalihkan pandangannya ke Pikachu dan berhasil menangkapnya tepat saat Kojiro juga mendapatkan tutup botolnya. Tim Rocket yang merasa keinginan mereka telah terpenuhi, berniat meniupkan angin kencang ke arah Satoshi dan kawan-kawan. Shiny Owl dan Murkrow beraksi. Mereka terbang ke arah yang berbeda untuk membingungkan tim Rocket. Taktik tersebut membuat kaki mesin mengalami konslet, memungkinkan mereka untuk menyelamatkan Pikachu. Pikachu yang naik di atas punggung Shiny Owl melancarkan Thunderbolt untuk menghancurkan tim Rocket. Pikachu juga memungut badge milik Satoshi. Setelah mendapatkan badge-nya lagi, Satoshi berterima kasih kepada Murkrow atas bantuan mereka. Dengan demikian, Satoshi dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan mereka lagi. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke sebuah daerah tandus dan kering. Mereka bertiga memutuskan untuk berhenti sejenak karena terlalu kecapean. Di sebelah mereka seharusnya ada sungai yang mengalir, tapi karena musim kemarau, sungai itu telah mengering. Ditambah lagi mereka sudah kehabisan air minum. Tim Rocket yang mengikuti mereka juga mengalami hal yang sama. Kojiro dan Yasuo bahkan menyarankan sebaiknya mereka pulang ke markas. Tapi Musashi yang ingin menangkap Pikachu menentang gagasan tersebut. Ketika Satoshi dan kawan-kawan sedang beristirahat, mereka melihat cahaya aneh di sekitar gunung. Menurut buku panduan, cahaya aneh itu juga mengarah ke Pokemon Center. Jadi sekalian saja mereka melanjutkan perjalanan sambil menyelidiki cahaya aneh itu. Tim Rocket berencana melakukan hal yang sama. Tapi cahaya aneh tadi tiba-tiba lenyap. Namun hal itu tidak menghentikan langkah mereka untuk mengikuti Satoshi dan kawan-kawan. Satoshi dan kawan-kawan tiba di reruntuhan kuno suku pohon kolosal, di mana mereka menemukan Suster Joy dan fosil Remoraid. Suster Joy menjelaskan bahwa tidak ada Remoraid di daerah ini selama berabad-abad semenjak sungai dan danau mengering. Semua ini karena ulah suku pohon kolosal yang menebang hutan di sekitarnya demi mendirikan bangunan besar. Setelah semua sumber daya alam mengering, para penduduk dan Remoraid harus pindah untuk mencari tempat tinggal baru, meninggalkan kota yang kini terkubur tanah. Suster Joy menunjukkan baru-baru ini bunga-bunga kecil telah tumbuh di tanah yang gersang. Satoshi dan kawan-kawan ingin mendengar cerita lanjutannya, serta bersedia membantu kalau diperlukan. Tim Rocket memiliki pandangan yang berbeda. Mereka yakin di tempat seperti ini ada banyak harta karun yang tersembunyi, jadi mereka memutuskan untuk mencarinya. Setelah meringankan dahaganya, Suster Joy mengungkapkan di bawah tanah terdapat danau yang terisi air, mengalir melalui dasar sungai yang kosong kira-kira setiap 12 tahun sekali. Pada titik inilah mereka bertemu dengan Tuan Lok, seorang seniman yang berkunjung setiap tahunnya untuk menggambar Rainbow Lake, cahaya aneh yang dilihat Satoshi dan kawan-kawan sebelumnya. 24 tahun yang lalu, Tuan Lok melihat Rainbow Lake. Ia mencoba menggambarnya dengan 7 krayon yang berbeda warna, tapi hasilnya kurang memuaskan. Oleh karenanya, Tuan Lok kembali lagi setelah 12 tahun untuk menggambar Rainbow Lake, yang kali ini menggunakan 12 krayon sebagai gantinya. Tapi usahanya juga sia-sia. Semenjak kegagalannya yang beruntun itu, Tuan Lok memastikan sekarang datang dengan persenjataan yang lebih lengkap, terdiri dari 251 krayon. Satoshi mengatakan baru saja melihat Rainbow Lake. Tuan Lok yang mendengar hal tersebut meminta Satoshi menunjukkan di mana tempatnya. Ketika mereka mengecek peta untuk menentukan dari mana Rainbow Lake itu berasal, terungkap cahaya itu berasal dari tempat yang sebelumnya dikenal sebagai Danau Remoraid. Takeshi lalu mengungkit legenda yang ia dengar tentang Remoraid di danau yang sangat sulit ditangkap. Kasumi juga menambahkan bagaimana bisa Pokemon tipe air bertahan hidup di danau yang kering. Setelah pertanyaan ini diajukan, tim Rocket tiba dengan menyamar sebagai arkeolog. Mereka mengaku bisa membantu menemukan Remoraid. Sehabis itu Rainbow Lake muncul di langit. Tuan Lok mempersiapkan diri untuk menggambarnya.
Tapi saat semuanya sudah siap, Rainbow Lake tadi lenyap. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk memeriksa danau tempat tinggal Remoraid. Barangkali Rainbow Lake akan muncul lagi. Di sepanjang jalannya, semuanya menyadari semakin dekat mereka ke danau ada semakin banyak kehidupan. Singkat cerita, mereka tiba di danau pada malam harinya dan menemukan menara aneh berbentuk kristal. Tim Rocket menyatakan benda itu mempunyai potensi untuk dijual dengan harga yang mahal. Begitu mereka mendekatinya, ternyata kristal itu hanyalah bongkahan es biasa. Merasa kecewa dengan yang mereka lakukan seharian ini, Tim Rocket memutuskan untuk menangkap Pikachu lagi. Saat semuanya sibuk memperhatikan kristal, Pojiro menyelinap dari belakang dan berhasil menangkap Pikachu dengan berbekal sarung tangan karet. Satoshi hendak melawan Tim Rocket, tapi Tuan Lok meminta untuk menyerahkan hal ini kepadanya. Tuan Lok secara mengejutkan mengeluarkan Venusaur, menjadikannya lawan yang sepadan untuk Tim Rocket. Venusaur bisa mengcounter serangan Arbok, menyebabkan Pikachu kembali ke pelukan Satoshi. Kemudian Venusaur melancarkan Solar Beam untuk mengalahkan Tim Rocket. Satoshi yang kagum dengan kemampuannya mengajaknya bertarung kapan-kapan. Namun Tuan Lok menolak karena ia tidak suka dengan kekerasan. Saat matahari terbit, air tiba-tiba mulai menyembur keluar dari tanah di dalam dasar danau. Remoraid juga keluar dari dalam tanah dan menggunakan water gun untuk memperbesar pilar es di tengah danau. Kasumi ingin menangkap salah satunya dan melemparkan Pokeball-nya, tapi gagal karena mereka tiba-tiba berkerumun dan Pokeball tidak bisa berfungsi lebih dari satu Pokemon sekaligus. Tuan Lok menyatakan sepertinya Remoraid bekerja sama agar jangan sampai ada yang menangkap mereka. Namun Tim Rocket yang datang lagi mematahkan argumen tersebut karena mereka bisa menangkap Remoraid sekaligus. Tuan Lok tetap tenang karena tahu apa yang bisa dilakukan Remoraid. Remoraid melancarkan water gun untuk mendorong diri mereka lebih tinggi, menyebabkan balon udara bocor dan mereka melarikan diri tepat saat Tim Rocket terbang ke langit-langit. Saat pilar es mulai mencair, Rainbow Lake muncul lagi di langit karena pembiasan sinar matahari melalui air yang menguap. Selain itu, sungai pun mulai mengalir kembali, mengatasi kekeringan selama beberapa bulan belakangan ini. Satoshi dan kawan-kawan lalu bertanya, mengapa Tuan Lok tidak menggambar Rainbow Lake? Tuan Lok menjawab bisa melihat Rainbow Lake dari dekat merupakan pengalaman berharga dari apapun yang pernah ada. Satoshi dan kawan-kawan lalu berangkat lagi ke kota berikutnya. Absol adalah Pokemon yang dulunya dihormati dan dianggap sebagai pelindung alam. Namun, suatu hari, sebuah bencana besar melanda wilayah tempat tinggalnya, menyebabkan kehancuran dan kekacauan di mana-mana. Walaupun Absol mencoba membantu dan memperingatkan manusia tentang bencana yang akan terjadi, kehadirannya malah dianggap sebagai malapetaka. Masyarakat yang takut dan marah menganggapnya sebagai penyebab bencana dan mulai memburu serta mengutuknya. Absol yang dikutuk, kemudian hidup dalam kesendirian dan dijauhi oleh Pokemon lainnya. Ia merasa terluka dan patah hati karena dulu pernah berusaha melindungi manusia, tetapi malah dibalas dengan ketakutan dan kebencian. Namun, tidak semuanya percaya pada kutukan itu. Beberapa orang yang baik hati menyadari bahwa kesalahan bukanlah dari Absol, melainkan dari cara manusia menyikapinya. Mereka mencoba untuk memahami Absol dan membantunya melepaskan kutukan tersebut.